Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sebelum melangkah lebih jauh, kita bersama-sama akan renungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika di dalam KTP kita, di situ di kolom agama tertulis Kristen, Kristen bukan hanya sekedar agama, tapi Kristen adalah sebutan bagi pengikut Kristus. Ketika Kristen itu hanya sebagai agama, maka ketika kita beribadah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai kewajiban, atau mungkin ketika kita berdoa, kita mengadakan transaksi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya begini, maka Tuhan harus begini. Kalau saya sudah melayani, saya harus diberkati. Ketika saya sudah melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan saya. Ketika Kristen itu menjadi agama, maka semuanya itu hanyalah sesuatu yang kita lakukan dengan upah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan bukanlah hanya sekedar agama, tapi Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Yang pertama, ketika kita menjadi pengikut Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Ketika kita mengikuti yang diurapi, maka kita adalah orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang diurapi adalah orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan, yang menghasilkan buah roh di dalam keadaan apapun. Di situ ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Di dalam keadaan apapun, kita tetap berbuah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita akan ikut kemanapun Tuhan bawa kita. Dan kita akan membiarkan tangan kita dipegang oleh tangannya yang kuat di jalan manapun yang sedang kita lalui. Kita tidak komplain, kita tidak protes ketika Tuhan bawa kita kemanapun. Karena Tuhan berkata, ketika kita mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri. Kita harus meninggalkan semua keinginan-keinginan daging kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi pengikut Kristus, yang kita kejar adalah hatinya Tuhan, bukan tangannya. Kita tidak mengejar berkat-berkatnya Tuhan. Kita tidak mengejar mujizat-mujizat Tuhan seperti orang banyak yang selalu mengikuti Yesus. Tetapi kita mengejar hatinya Tuhan. Kita tetap percaya di dalam segala yang kita hadapi. Kita tetap percaya walaupun apa yang kita mau, kita tidak menerimanya. Kemudian yang ketiga, identitas kekristenan kita tidak ditentukan pelayanan kita di mimbar. Banyaknya pelayanan yang kita lakukan, banyaknya harta yang kita miliki. Tapi identitas kekristenan kita adalah hubungan kita dengan Kristus. Hubungan yang intim dengan Tuhan itulah yang menjadi identitas kekristenan kita. Dan itu berdampak pada pelayanan kita, rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mau katakan kepada diri kita, saya pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita hadapi,
kita tetap bisa bersenyum, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena Tuhan selalu membawa kita ke dalam jalan dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Engkau sudah mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi pengikut-Mu Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. Bahkan Engkau Tuhan memberkati setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Tuhan. Biarlah kami tetap boleh mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan rencana-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati Tuhan jemaat-Mu dari lansia sampai balita Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau Tuhan lepaskan, Engkau menjadi jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau melanjutkan langkah hidup kami dan kami mau berjalan dari anugerah kepada anugerah, dari kasih karunia kepada kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.